Terima kasih sekali yang sudah hadir. Terima kasih berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang saat ini sudah hadir atau bahkan mulai pagi tadi sudah menunggu saya siap-siap di depan kamera, siap-siap di depan HP untuk menyaksikan saya bengok-bengok lagi. Oke. Semalam saya sempat berbicara karena memang nggak ada di cam ya, waktu nggak on cam. Jadi saya sempat berbicara dengan mbaknya yang keluarganya telepon saya untuk saya menasehati anaknya yang sedang jatuh cinta. Selamat pagi yang sudah hadir semuanya ya, tanpa terkecuali absen pagi itu pasti. Jadi cuman saya sangat jegek sekali ada mbaknya yang memaksakan diri tentang jatuh cinta. Jatuh cinta nggak tanggung-tanggung dengan bule. Jadi apakah salah? Nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi ini keluarganya yang telepon saya, menyuruh saya menasehati anaknya. Bagaimana saya bisa menasehati anaknya sementara engkau sebagai orang tua tidak bisa menasehatinya? Oke? Bu Nuri, terima kasih yang hadir di Syria saat ini tanpa dirimu. Elis Fatmawati, Nur Cahaya, Mbak Is, Mbak Deril, terima kasih. Iis, Mama Cayang, Mbak Asti Hendra, Camai, terima kasih. Hana, Deril, Sekararum, Yanti Blitar, Isa, Nur Cahaya, Eka Wati, Ayu Malang, Isa Ayu, Cah Kendal, oke, Tumini, Bu Nuri, terima kasih like yang pertama. Afiah, Mimin, Mbak Tumini, Nur Cahaya, Turini, Ami Setio, terima kasih Mbak Eva ya, Mbak Sutarsi AC, terima kasih juga. Yanti Bital, Mbak Narmi, Ruang Rindu, Denis Angga Saputra, Ebi Lover, terima kasih juga. Mami Sali, terima kasih. Awek Medan, terima kasih. Taiwan hadir, Miss Anang Plang, hadir Mbak Tiku Yanti, terima kasih. Cindy Gemoy, terima kasih. Mawar Perduri, terima kasih juga yang dari Malang Norpoint. Gibran Cinta Kasih, Eni Perindu Surga, Dewi Tofu, Bocah Dugal, Bunga Sari, Ayu Malang, tanpa dirimu aku nggak tahu rasanya jatuh cinta. Oke, yang nggak tahu rasanya jatuh cinta. Lia Puspita, terima kasih juga. Mochi Demit Laros. Jadi seorang keluarga ya, keluarga nelpon saya dan meminta untuk menyadarkan anaknya. Aduh, saya ini seolah-olah jadi apa ya, kerjaan saya itu apa sih sebenarnya? Saya sendiri juga bingung ya. Sebagian dari teman-teman kita mengatakan bahwa itu bukan tugas kamu Yuni, kamu nggak perlu menjelaskan. Itu adalah mental bagi seseorang. Jika kamu ingin menolong ya udah tolong aja, kalau nggak mau menolong ya udah nggak usah rame gitu aja. Tapi saya ingin menolong, bagaimana caranya? Saya coba jelaskan detailnya, saya sudah jelaskan semuanya, tapi dia tetap bilang bahwa laki-laki itu nggak bisa pulang karena dia tidak memberikan uang sebesar 100 juta. Jadi si bule ini, jadi kemarin tuh dapat telepon juga dari temennya, mengatakan bahwa temannya itu mau menikah dengan bule, akhirnya uangnya disimpan sama teman. Tapi ini beda lagi. Mbaknya ini dari Hong Kong pulang Indonesia kemarin dan pernikahannya sudah disiapkan dengan matang. Saya ngenasehati ini sampai otak saya jebol, Mbak. Sampai otak saya itu jebol, nggak masuk di logika dia, nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi dia juga nggak salah. Apa yang dia ingin sampaikan adalah dia berhak dong mencintai. Oh iya juga sih. Terus dia bilang saya iri karena Miss Yuni tidak bisa menikah dengan bule. Jadi inilah yang saya sangat kecewakan adalah saya tuh dibilang iri karena saya tidak bisa menikah dengan bule saat saya mengingatkan. Saya nggak bisa mikir teman-teman. Saya otak saya langsung dol. Jadi Miss Yuni ngomong aja kalau iri karena Miss Yuni tidak bisa mendapatkan bule. Saya tercengang sesaat. Ternyata saya terpancing emosi dan saya bilang, ya udah Mbak, jika memang benar bule itu mencintaimu, tapi mengharapkan 100 juta dari kamu, logika masuk nggak? Ya masuk lah, ya jelas pacar saya nggak bisa datang. Karena Miss Yuni melarang keluarga saya untuk kirim uang ke pacar saya. Paham nggak maksudnya? Kamu menikah dengan bule dengan harapan memperbaiki ekonomi keluarga. Dengan memperbaiki ekonomi keluarga. Koreksi saya jika saya salah. Koreksi saya jika saya salah. Kamu menikah dengan orang lain ingin memperbaiki ekonomi keluargamu kan? Bukan menyuruh keluargamu menjual harta bendamu.
Ya, jadi keluarga nggak tembus, Mbak. Betul, itu bulenya penipu. Nah, ini teman-teman saya, dia tuh lihat konten saya, tapi dia tetap percaya dengan pacarnya dibandingkan dengan saya. Jadi, ini sebenarnya sudah dua kejadian. Yang pertama adalah seorang ibu-ibu yang berumur 60 tahun pacaran sama polisi, petok tanahnya dijual demi seorang polisi yang mau pindah tugas. Padahal itu oknum. Saya sudah ngomong berkali-kali itu adalah oknum. Tapi saya kalah, kekuatan saya kalah ya karena itu ibu saya pernah bilang, 3 orang nih yang nggak bisa dinasehatin. Orang apa aja sih, jenis orang apa aja sih yang nggak bisa dinasehati? 1, orang yang sedang jatuh cinta. Ya seperti kalian ini yang sedang jatuh cinta. Dinasehati nggak kena. Sama aku dulu waktu jatuh cinta nggak bisa dinasehati. Yang kedua, orang lagi marah. Orang lagi marah itu tidak bisa dinasehati, Mbak. Dan ketiga, ya kalian yang lagi dengerin saya. Ya, enggak bercanda ya. Yang ketiga bercanda ya. Jadi artinya adalah orang marah itu tidak bisa dinasehati oleh siapapun. Orang marah tidak bisa dinasehati oleh siapapun. Yang kedua adalah orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kamu ngomong apapun. Telek kucing. Sorry, telek kucing rasa coklat. Jadi ya udah saya give up, saya putus asa, ya wes sakarepmu lah, Mbak. Tapi keluarganya meminta, Miss Yuni tolong sadarkan. Bantu saya, Miss Yuni. Lah piye rek? Diruqyah gak kena, didoano gak kena, terus ya apa? Hah? Coba Miss Yuni harus seperti apa dan bagaimana nih menurut pendapat kalian? Kalau kalian menghadapi teman-teman yang sedang jatuh cinta dan mereka menyatakan cinta mereka adalah segalanya, apakah itu salah? Nggak salah. Tapi menjadi sangat salah saat kita menasehatinya. Ya, kita lihat aja seperti apa. Jadi saya lagi menunggu berita-berita dari Indonesia tentang anak-anak yang sudah saya nasehati tapi nggak percaya. Nggak ada yang salah dengan mereka. Jadi nggak ada yang salah. Jadi sekali lagi ingatkan saya, atau ingatkan keluargamu, atau mungkin mengingatkan dirimu sendiri. Orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak bisa diberitahu tentang sebuah kebenaran adalah orang yang sedang marah dan orang yang sedang jatuh cinta. Jadi orang-orang tersebut tidak akan bisa kalian kalahkan. Tidak akan bisa kalian berdebat dengan orang-orang tersebut. Jadi percuma kalian ngobrol sama orang-orang tersebut, percuma kalian ngajak damai atau ngajak ngomong sama orang-orang tersebut. Ya biarkan saja. Karena saat uangnya sudah habis, mereka akan menyesal dan mungkin akan cari kamu lagi kalau mereka nggak malu. Jadi nggak usah diambil hati ya buat teman-teman yang saat ini memiliki teman yang sedang jatuh cinta dan tidak bisa dikontrol lagi, atau nggak perlu mengkontrol orang lain ya Mbak, karena bukan tugas kita juga sih. Cuman bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang lain tentang sebuah cinta. Bagaimana kamu menjelaskan pada orang lain yang sedang hatinya nggak ngeh sama kamu, yang ada hanya cinta orang lain saja. Jadi ya udah biarkan saja, kita jalani semampunya, sebisanya, selebihnya ya itu urusan mereka, bener nggak? Jadi udahlah, nggak usah dipikir Miss, karena itu memang sekali lagi adalah hak mutlak kalian. Kalian mau seperti apa itu tidak ada yang melarang, dan kalau mau ya monggo, nggak ada yang lebih yang bisa saya sampaikan saat orang jatuh cinta. Jangankan kalian, anak saya saja kalau jatuh cinta nggak bisa dikasih tahu kok, bener nggak? Tolong di strength. Bukan anak saya sendiri juga pernah jatuh cinta. Tapi saat hati dipakai dengan logika, itu adalah penipuan. Masih ingat kasusnya Fatchat ya? Fatchat apa sih yang di mana di Cina itu diselidiki, itu hati dipakai logika. Jadi si cowok ini mencintai dengan hati, yang cewek ini pakai logika. Ya kalau kamu nggak ngasih aku uang segini, aku nggak bisa punya rumah, otomatis aku nggak boleh dong nikah sama kamu, bener nggak? Jadi cinta tulus dimasukkan dalam logika itu sama aja adalah penipuan. Jadi di sini mencintai dengan tulus, yang sini menerima uangnya aja. Jadi banyak ya kasus-kasus ini, sebenarnya sudah banyak ya.
Miss Yuni kalau ketemu langsung beda ya? Apanya yang beda Mbak? Lebih cantik aslinya atau lebih cantik yang ada di kamera? Bercanda, jangan diambil hati ya. Jatuh cinta berjuta rasa. Oke, siap. Pagi Miss, sehat selalu. Terima kasih sekali. Selamat pagi Miss. Mungkin bulenya bule kere Miss. Kalau bule kaya nggak mungkin minta kiriman terus. Mbaknya terlalu terobsesi nikah sama orang bule. Sadaro Mbak, siap. Cinta gila. Oke, siap. Jadi wong Cok Hang hadir Miss Yuni TKW Hongkong pagi cuaca gerimis ya enak ya kelon. Salam rahayu dari Bali. Terima kasih Om Swastiastu. Dan good morning Miss Yuni, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saiki akeh modus Miss, bener. Jenengan cantik banget Miss. Oh, terima kasih, sering-sering aja ngomong. Saya akan semakin cantik setiap hari itu karena doa kalian. Jadi, kalau berangkat ke Taiwan maksimal umur berapa? Maksimal umur 36 ya? 36 atau 35? Pagi, selamat Mas Yuni, panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih, doa yang baik akan kembali pada yang punya. Selamat pagi Miss Yuni, dari Tin Siwa hadir. Pagi Miss Yuni ngopi hujan-hujan siap. Bule bodong, cantik aslinya Miss Yuni, seneng jumpa Miss Yuni kemarin. Terima kasih. Wancai hadir. Aku nggak di absen Miss, bantingan wis HP-ne Banyuwangi hadir. Jempol-jempol guys. Pagi mid level hadir. Taiwan juga hujan. Yang kemarin biaya cukai 16 juta. Sepertinya dia pacaran sama bule, betul Mbak? Itu betul. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan bea cukai juga gitu loh. Jadi sebenarnya bea cukai butuh membersihkan namanya juga ya. Jadi biar bea cukai tidak dipakai oleh orang-orang yang nggak jelas. Miss aslinya cantik. Waduh, Miss Yuni kata aslinya cantik, nggak juga. Semua perempuan itu sebenarnya cantik sih. Kalian kurang telaten elek ngeliat ya. Jadi sebenarnya sama aja. Sesama perempuan itu sebenarnya cantik juga, dimanapun kalian berada itu sama aja cantik. Nah sekarang kan kelihatan lebih putih karena sebenarnya lightening. Minta doanya Miss malam ini. Sata Fei ke mau ke Hongkong. Oke. Malang hadir Miss, mau nanya pemula apa nggak bisa calling visa lo? Pemula mau calling visa apakah nggak bisa? Ya bisa no. Bisa. Pemula calling visa bisa. Kerja apa? Ya di rumah. Kalau kamu pemula minta calling visa, silakan. Tapi ada yang enggak yang mau sama kamu. Inilah yang maaf ya mbaknya siapa tadi ya. Inilah yang aneh pada kalian. Kalian nggak ada pengalaman dan kalian minta calling visa. Tunggu visa di rumah. Ya jangan terbang. Kamu bahasa tahu dari mana? Entar sak culture loh, sok culture, serak kuncul loh. Sok culture loh Bengko. Wong yang masuk PT kaget-kaget aja belum siap masuk Hongkong kok kamu bilang nggak ada pengalaman non mau calling visa, mau uji nyali kamu. Miss apa dong TKI Taiwan? Ini yang aneh yang ada pada kalian. Nggak ada pengalaman, nggak mau masuk PT, terus mau belajar apa kamu? Ngapain? Giliran nanti terbang hamil, MD mahal. Jangan nyeleneh-nyeleneh tuh pertanyaannya yang nggak masuk di akal gitu loh. Nggak masuk di akal. Ayo pakai logika kalian. Bukan saya pingin marah, tapi ini pertanyaan yang menurut saya adalah nggak masuk di logika manusia. Orang nggak ada pengalaman bahasa, nggak bisa kerja, nggak bisa. Emangnya kamu bisa apa sayang? Jadi bagaimana mungkin kamu nggak ada pengalaman pingin calling visa? Ya jangan kayak gitu dong. Aneh deh. Inilah kalau dibilang SDM-nya rendah nggak terima kalian. Kalau dibilang SDM-nya kurang nggak terima. Secara logika kamu mau ke negeri orang, nggak bisa bahasa, nggak bisa cara hidupnya, bagaimana mungkin kamu akan datang ke luar negeri? Bener nggak? Lah ya like-nya cuma 177 padahal yang teko wis 400 lebih wong iki sindikat jarene arek-arek iki. Sindikat apa piye kok Miss kok gak ono wong sing teko yumbuh. Bene wis. Inilah pertanyaan yang tidak seharusnya kalian pertanyakan. Ini mempertontonkan kebodohan kita sendiri sayang. Kamu nggak tahu bahasa. Kamu nggak bisa masak. Saya bisa masak Miss. Masak apa sayang? Wong yang DPT bertahun-tahun aja belum tentu cocok masuk Hongkong. Kok aneh kamu itu? Kalau kamu nggak mampu, kamu ke luar negeri itu bukan mau liburan.
Kamu keluar negeri bukan mau liburan sayang. Kamu keluar negeri kerja, babu, ngosek WC, ngesot. Kamu bukan jadi sekretaris sayang. Kamu bukan jadi sekretaris yang duduk di kantor terus ngonten kayak Miss Yuni, enggak. Ayo dong, berpikirlah. Logika dipakai. Kalau orang menghina kita SDM rendah, kita nggak terima nih. Tapi pertanyaannya nggak masuk sayang. Bahasa nggak bisa. Culture-nya nggak bisa. Nyapu bisa nggak? Emangnya sama dengan gaya nyapu kamu yang ada di rumah? Kecuali kamu keluar negeri, ingin jadi sesuatu, wanita penghibur atau wanita apapun, ya udah silahkan tunggu di rumah, karena nggak perlu belajar apapun. Tapi di Hongkong nggak ada seperti itu sayang. Jadi tolong dong kalau bertanya, sebelum bertanya, dinaik no, diturun no. Logika juga dipakai. Apa sih perbedaan kita dengan binatang? Karena binatang asal jepak, sementara kita manusia harus dipikirkan dulu, ditimbang dulu, baru keluar dari mulut atau keluar dari ketikan. Jadi jangan nanya lagi ya, buat yang non tunggu visa di rumah, nggak mau belajar di PT, pingin langsung terbang. Khayal kamu, bangun-bangun cepat kamu. Oke? Terus tadi ada yang nanya juga, Miss Juni pingin nanya